أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Jemaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini kita melanjutkan kembali majelis kita, yaitu kajian rutin di setiap bulan, yang biasanya kajian ini diadakan di awal bulan hari Ahad, namun karena ada kondisi yang tidak memungkinkan, maka kajian kita pindahkan di pekan ini, pekan kedua di bulan ini. Dan alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama mengambil faedah dari Ustadz kita yang tadi sebelumnya, Ustadz Imam Warasatul Anbiya, dan alhamdulillah beliau bisa menyempatkan waktu untuk bisa memberikan faedah kepada kita semua. Oleh karena itu kita ucapkan jazakumullah khairan pada Ustadz Imam yang sudah menyempatkan waktu untuk kita semua. Berikutnya jamaah sekalian, kajian kita pada kesempatan kali ini terkait dengan yakni momen yang sangat penting sekali, di mana kita akan menghadapi tamu yang agung, di mana kita akan menghadapi tamu yang spesial, yang sangat dirindukan oleh orang-orang kaum muslimin, yang sangat dinanti-nantikan oleh orang-orang yang beriman, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan ini adalah bulan yang istimewa, bulan yang sangat agung. Kenapa? Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang diberikan di bulan tersebut. Oleh karena itulah kaum muslimin, orang-orang yang beriman, mereka sangat antusias sekali dengan datangnya bulan Ramadan. Apalagi para ulama, apalagi ahli ilmu, apalagi ahli ibadah, mereka sangat menantikan sekali. Kenapa? Karena di bulan tersebut mereka bisa mendulang banyak kebaikan dengan amalan yang sangat mudah. Mereka banyak mendulang kebaikan dengan amalan yang mudah dilakukan. Meskipun secara teori amalannya berat. Apa itu? Puasa 30 hari atau 29 hari berturut-turut. Secara teori sulit tidak? Sulit. Apa buktinya? Jangankan 30 hari, 29 hari di luar Ramadan, 3 hari berturut-turut saja, kita mampu nggak? Ada nggak di antara kita yang puasa 3 hari berturut-turut selain Ramadan? Jarang. Mungkin ada orang, kalaupun ada orang yang sudah biasa puasa Ayyamul Bid misalnya, atau puasa Daud. Tapi kebanyakan kaum muslimin sangat sulit. Tapi di bulan Ramadan, jangankan orang yang biasa puasa, orang yang tidak biasa puasa pun di bulan tersebut ternyata dia mudah bisa berpuasa. Kenapa? Karena memang di bulan tersebut Allah Ta'ala berikan kemudahan kepada kita untuk bisa berpuasa. Karena setannya dibelenggu, kebaikan dipermudah, kemudian banyak orang yang melakukan, sehingga mudah kita lakukan. Oleh karena itu sangat dinantikan sekali bulan ini. Maka kita selaku kaum muslimin, orang-orang yang beriman, yang berharap pahala besar di sisi Allah, seyogyanya untuk antusias di dalam menyambut bulan Ramadan. Seyogyanya kita untuk semangat. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan persiapan untuk menyambut datangnya Ramadan. Dengan cara melakukan persiapan, dengan cara melakukan pemanasan. Kenapa? Persiapan menunjukkan kita memuliakan.
Persiapan menunjukkan kita memprioritaskan. Coba kita bayangkan, ada tamu yang agung, ada pejabat tinggi yang datang ke lembaga daerah setempat. Akan ada datang gubernur, akan ada datang bupati ke suatu daerah, ke suatu desa atau camat. Kira-kira pegawai camat, pegawai desa mempersiapkan kedatangan bupati tidak? Wah, pasti mempersiapkan. Dibersihkan tempatnya, dipersiapkan panitianya, dipersiapkan agendanya. Menunjukkan apa? Menunjukkan dia antusias, dia menghormati, dia memprioritaskan. Tapi coba kalau daerah tersebut, desa tersebut, kecamatan tersebut cuek, bupati mau datang biasa saja, nggak ada persiapan, nggak ada panitia, nggak ada kegiatan yang harus dilakukan. Itu kira-kira bupati datang marah tidak? Marah. Pasti akan kena teguran keras. Begitu pula kita ketika akan kedatangan tamu yang agung ini, untuk bentuk perhatian kita, bentuk pemuliaan kita, bentuk yakni prioritaskan kita dengan bulan Ramadan. Pentingnya kita melakukan persiapan-persiapan, pentingnya kita melakukan pemanasan-pemanasan sebagai bentuk pemuliaan, sehingga datangnya Ramadan akan lebih berkesan. Sehingga datangnya Ramadan kita sudah siap untuk beramal soleh, tidak kaget lagi. Karena kebanyakan dari kaum muslimin, mereka kaget datangnya Ramadan puasa, bahkan siangnya puasa, malamnya sholat tarawih full. Hari pertama masjid penuh, hari ketiga masih penuh, hari kelima mulai mengalami kemajuan. Apanya yang maju? Sapnya yang maju. Bagus gak sapnya maju? Nah, ini satu-satunya kemajuan yang jelek, majunya sap. Harusnya mengalami kemunduran, memperbanyak. Ini justru mengalami kemajuan. Kenapa? Kaget. Karena tidak biasa sholat malam, tidak biasa puasa siang. Banyak yang kaget, sehingga hari demi hari mulai berkurang. Nah, agar kita tidak kaget dengan ibadah di Ramadan, kita lakukan persiapan-persiapan, pemanasan. Satu, sebagai bentuk kita menghormati Ramadan, sebagai bentuk kita memprioritaskan Ramadan, dan sebagai latihan agar kita tidak kaget. Nah, di antara bentuk persiapan dengan cara apa? Yaitu kita mulai lagi mengingat-ingat tentang Ramadan. Di antara bentuk persiapan, kita persiapkan ilmu. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Imam. Di antara perkara yang harus dipersiapkan adalah ilmu. Kita ingat-ingat kembali ilmu Ramadan, murajaah kembali terkait dengan fikih Ramadan. Karena Ramadan ini ibadah setahun sekali. Jangankan setahun sekali, terkadang sholat pun yang sering dilakukan sering lupa ilmunya. Apalagi Ramadan yang setahun sekali. Pentingnya murajaah, mengikuti majlis-majlis, mengikuti kajian-kajian, ini dalam rangka mengingatkan kembali apa yang menjadi ilmu terkait dengan Ramadan. Satu. Yang kedua, menumbuhkan kembali semangat kita beribadah di Ramadan. Karena dengan ilmu kita akan bisa beramal. Dengan ilmu kita akan menjadi semangat. Nah, ini di antara bentuk kesiapan kita adalah kita mulai kembali untuk mengingat murajaah fikih Ramadan. Nah, alhamdulillah tadi sudah disampaikan yakni secara umum terkait tentang Ramadan. Apa itu puasa, apa itu pembatal-pembatal, apa itu syaratnya, rukun-rukunnya, keutamaan Ramadan, kemudian apa lagi? Rukun-rukunnya, syaratnya, dan hikmah-hikmah Ramadan berpuasa sudah disampaikan. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini, selain kita tadi mengambil faedah
di Ustadz Imam terkait tentang fikih Ramadan. Berikutnya kita akan membahas tentang asyru masail muhimmah fi siyam. 10 perkara penting terkait dengan bulan suci Ramadan. 10 perkara penting yang sering dibahas di bulan suci Ramadan. Ini 10 perkara penting ini perkara-perkara yang memang sering menjadi sesuatu perbincangan, sering ditanyakan, sering dibahas, sering didiskusikan. Kenapa? Karena memang banyak sekali pendapat-pendapat terkait perkara ini. Nah, kita akan membahas tentang asyru masail muhimmah fi siyam. 10 perkara penting di dalam puasa. Karangan Profesor Dr. yakni Saleh bin Abdul Aziz Usman Sindi, Syekh Sindi, yaitu pengajar Universitas Madinah, pengajar akidah di Universitas Madinah. Beliau menulis karangan kitab ini Asyru Masail Muhimmah fi Siyam, 10 perkara penting tentang puasa. Pertama, di antara perkara yang penting terkait dengan puasa ada masalah terkait dengan dukhulus syahri, masuknya bulan Ramadan. Dengan apa kita mengetahui masuknya bulan Ramadan? Dengan apa kita memulai puasa Ramadan? Apakah kita memulai dengan yakni ru'yah? Apakah kita memulai dengan hisab? Apakah kita memulai dengan penentuan tanggal yang lainnya? Maka ini menjadi masalah yang pertama yang akan kita bahas. Apa kata beliau? Hafizahullah ta'ala, wa dukhulu syahri lahu tariqan. Masuknya bulan Ramadan itu bisa diketahui dengan 2 cara. Pertama, imma ru'yatul hilal, dengan cara melihat hilal. Yang kedua, wa imma ikmal Sya'ban 30 yauman, dengan cara menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Amma ru'yah, adapun ru'yah, yaitu fa'an yarahul muslim binafsihi, yaitu seorang muslim dengan melihat dengan dirinya sendiri. Au yukhbar min siqatin bi ru'yatihi, atau dengan kabar dari orang yang siqat telah melihat ru'yah. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian dengan melihat hilal. Begitu pula dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 185, faman syahida minkumus syahra falyasum, barang siapa yang menyaksikan di antara kalian bulan, maka berpuasalah. Nah, ini jadi dalil puasa itu diawali dengan apa? Melihat hilal. Wa ammal ikmal, adapun menyempurnakan Sya'ban 30 hari, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis, fa in gumma alaikum fa akmilu iddata Sya'ban salasin. Jika ternyata tertutup oleh kalian bulan tersebut, jika mendung, tidak terlihat, tertutup awan, fa'akmilu iddata Sya'ban, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban menjadi berapa? 30 hari. Hadza kama huwa hasil fi hadzal am. Inilah yang sering terjadi. Nah, jadi masuknya bulan Ramadan itu yang paling tepat adalah dengan cara meru'yah, melihat bulan. Amal hisab al-falaki fa innahu la ibrata bi. Adapun hisab falaki,
maka dia tidak dianggap. Wala yasihu i'timaduhu, enggak sah i'timad dengannya. La fi siyam wala fil fitri, tidak untuk puasa, tidak untuk berbuka. Bin nas wal ijma, berdasarkan nas, berdasarkan ijma. Jadi secara nas, dalil yang sharih yang tegas, puasa dengan cara apa? Ru'yah. Bahkan ijma, para ulama telah sepakat. Antum tahu ijma jemaah? Antum tahu ijma? Kesepakatan para ulama. Boleh nggak kita menyelisih ijma? Boleh nggak kita menyelisih ijma? Tidak boleh. Menyelisihi ijma tidak boleh. Kenapa? Karena ijma menjadi sumber hukum setelah Al-Quran, As-Sunnah, ijma. Tidak boleh menyelisihi ijma. Ketika para ulama telah sepakat, maka wajib kita mengikutinya. Nah, kata para ulama, puasa dengan ru'yah adalah ijma. Siapa yang menyelisih ijma berarti menyelisih Al-Quran, berarti menyelisih hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini menjadi penting sekali masuknya bulan Ramadan dengan cara ru'yah, karena inilah yang disabdakan oleh Nabi, inilah yang disepakati oleh para ulama. Adapun hisab, maka ini tidak dianggap. Kenapa? Karena ibadah dibangun di atas dalil, bukan dibangun di atas teknologi. Mungkin ada yang berpendapat kalau hisab lebih tepat, kalau hisab lebih presisi, kalau hisab perhitungannya lebih meyakinkan. Kita katakan, kita puasa berdasarkan wujudnya hilal atau hilalnya dianggap, atau hilalnya terlihat. Kita berpuasa berdasarkan hadis sumu li ru'yatihi, puasalah kalian karena melihat hilal. Fa in gumma alaikum, jika ternyata yakni tertutup oleh kalian puasa tersebut, tertutup oleh kalian bulan tersebut, apa katanya? Fa akmilu iddata Sya'ban salasin, sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Hadis ini menjadi jelas. Fa in gumma alaikum, jika ternyata tertutup. Kata-kata ternyata tertutup, bulan memungkinkan ada tidak? Ada. Tapi dianggap tidak. Dianggap tidak. Fa in gumma alaikum, jika ternyata bulan itu tertutup, memungkinkan ada tidak? Memungkinkan ada, tapi wa akmilu iddata Sya'ban salasin, sempurnakanlah bilangan Sya'ban 30. Ini dalil bahwasannya yang dianggap bukan hilalnya telah wujud, tetapi yang dianggap adalah terlihatnya hilal dengan mata kepala. Meskipun hilal sudah, yakni dalam bahasa astronomi telah konjungsi, telah ijtima, yakni hilal, awal hilal, hilal baru itu sudah tampak, sudah wujud, tetapi ketika tidak terlihat maka tidak dianggap. Ini dalil yang menjadi sangat jelas bahwasannya hukum masuknya puasa dikaitkan dengan apa? Dengan terlihatnya hilal dan bukan dengan wujudnya hilal. Nah, ini kenapa para ulama sampai sepakat, karena memang illah daripada masuknya Ramadan terlihatnya hilal, bukan wujudnya hilal. Oke lah, secara hisab hilal sudah wujud di atas 1 derajat, di atas 2 derajat. Tetapi setelah dengan pengamatan ternyata tidak terlihat karena mendung, karena tertutup awan. Ramadan sudah masuk belum? Belum. Berdasarkan hadis fa in gumma alaikum fa akmilu iddata Sya'ban, jika ternyata tertutup oleh kalian maka sempurnakanlah Sya'ban. Jemaah, antum tahu enggak ru'yah melihat hilal pada malam keberapa Sya'ban? Pada malam keberapa? Paham enggak? Prosesi ru'yatul hilal
prosesi melihat hilal itu malam keberapa Sya'ban? Hah? Berapa? Malam keberapa? Malam ke-30. Jadi hari ini 29 Sya'ban nih. Nah, nanti sorenya mau masuk ke malam 30 Sya'ban. Ketika mau masuk ke dalam 30 Sya'ban, tanggal 29 sorenya kaum muslimin itu melakukan ru'yah. Kalau ternyata di sore hari hilal terlihat, maka hari besoknya tanggal berapa? 1 Ramadan. Kalau ternyata sore harinya tidak terlihat hilal, maka besoknya tanggal berapa? 30 Sya'ban. Nah itu. Jadi antum harus paham terkait tentang prosesi melihat hilal. Agar apa? Agar paham hadis ini. Jadi hadis ini di tanggal 29 malam ke-30 Sya'ban, yakni kaum muslimin diperintahkan untuk melihat hilal. Ketika hilal tidak tampak, maka digenapkan menjadi 30. Jadi ketika sore hari ini, misalnya tanggal 29 malam ke-30, ternyata mendung, tidak bisa terlihat. Padahal secara hisab itu bulan sudah wujud. Besok dianggap Ramadan tidak? Besok dianggap Ramadan tidak? Tidak dianggap. Meskipun secara hisab bulan sudah wujud. Kenapa? Karena yang menjadi patokan awal puasa adalah ru'yatul hilal, melihat hilal. Nah, ini permasalahan yang sering kita hadapi di setiap tahun. Bagaimana cara kita melihat hilal? Maka jawabannya, melihat hilal yang paling tepat, yang paling yakni selamat adalah kita mengikuti dalil kita dengan cara melihat ru'yah. Bisa dengan kita melihat langsung atau dengan persaksian orang lain yang sikoh. Tentu dalam hal ini penguasa yang yakni pemerintah yang menentukan tentang hal ini. Nah, ini jamaah terkait tentang yakni dengan apa kita berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian permasalahan yang kedua, al-masalah ats-tsaniyah, permasalahan yang kedua, shaumu yaumi syak, puasa di hari syak, puasa di hari yang meragukan. Shaumu yaumi syak, puasa di hari yang meragukan. Hukum puasa di hari meragukan. Boleh nggak kita hukum puasa di hari meragukan? Mungkin ada di antara kita yang menganggap ada puasanya ada yang duluan. Puasanya ikut puasa yang duluan dalam rangka apa? Kehati-hatian. Barangkali dia lebih benar perhitungannya, barangkali dia lebih tepat, ikut puasanya dengan orang yang puasanya duluan. Boleh nggak? Boleh nggak kita berpuasa dengan yakni berpuasa duluan dalam rangka ihtiyaton, dalam rangka kehati-hatian? Boleh tidak? Kita lihat, hal yusra lil muslim an yasumahu ihtiyatan lil ibadah. Ada pertanyaan, boleh tidak bagi seorang muslim untuk berpuasa di hari tersebut ihtiyatan lil ibadah, dalam rangka kehati-hatian? Larubama yakunu hasula khata'. Karena terkadang ada yang menganggap adanya kekeliruan, pemerintah perhitungannya salah, tidak tepat misalnya, terlalu lambat. Au hasala ghaimun, atau karena ada tertutup. Wa waqa'al hal annal hilal qad wujida fis sama, padahal realitanya yang namanya bulan itu sudah tampak di langit. Boleh tidak kita puasa karena di hari tersebut dalam rangka ihtiyatan? Wal jawab an hadza an yuqal, jawaban tentang ini adalah la yushra siyamu yaumi syak bal siyamu muharramun ala sahih. Tidak disyariatkan puasa pada hari tersebut. Bahkan bukan hanya tidak disyariatkan, haram puasa di hari tersebut dalam rangka ihtiyatan. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma al-yauma alladhi yushakku fihi
faqad asa Abul Qasim. Siapa yang berpuasa di hari yang diragukan, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita berpuasa di hari pertama, yakni di hari orang yang duluan puasa, dengan anggapan apa? Ihtiyaton, kehati-hatian, justru ini dilarang. Namanya siyam yaumi syak, berpuasa di hari yang meragukan. Jadi tidak boleh kita berpuasa di hari tersebut dalam rangka alasan untuk hati-hati. Ada nggak seperti ini? Banyak. Terutama orang-orang yang memang semangatnya tinggi untuk berpuasa. Orang-orang yang mereka memiliki antusias yang besar, namun tidak dibangun di atas ilmu. Ketika melihat terjadinya perbedaan, mereka untuk kehati-hatian mereka berpuasa. Saking apa? Saking takut. Mereka memiliki semangat yang tinggi, takut untuk tidak berpuasa, sehingga mereka melakukan kehati-hatian. Maka ini justru diharamkan. Kenapa? Kehati-hatian tidak dibangun di atas dalil, maka ini dilarang. Ini permasalahan yang kedua. Al-masalah ats-tsalisah, yang ketiga, madza 'anil marid wal 'ajiz. Madza 'anil marid wal 'ajiz. Apa yang dilakukan oleh orang yang sakit dan orang yang yakni tidak mampu untuk melakukan puasa. Al-ajiz, al-marid, orang yang lemah, tidak mampu puasa, orang yang sakit. Sakit seperti apa yang dibolehkan untuk puasa? Apakah sakit ketusuk duri? Ada orang ketusuk duri jarinya, kemudian dia makan, ditanya, kenapa kok makan? Sakit apa? Jarinya ketusuk. Masya Allah, kenapa kok jarinya ketusuk? Ya kan dalam ayat juga digitukan, faman kana maridun aw safar, siapa yang dia sakit, siapa yang dia safar, maka boleh berbuka. Masya Allah. Sakit seperti apa? Lemah seperti apa yang dibolehkan untuk berpuasa? Maka ketahuilah jemaah sekalian, orang yang tidak mampu adalah orang yang tidak sanggup puasa. Al-ajiz, orang yang tidak mampu adalah orang yang memang tidak mampu berpuasa. Karena apa? Bisa jadi dia tidak terkena beban taklif, anak kecil, orang gila, orang stres, dia wajib puasa tidak? Tidak wajib. Kenapa? Karena dia tidak terkena beban taklif. Seperti yang tadi disampaikan, syarat-syarat wajib puasa. Di antaranya apa? Al-baligh, al-aqil. Berarti orang yang anak kecil, orang yang gila tidak wajib berakal, tidak wajib berpuasa karena dianggap ajiz, orang yang tidak mampu. Atau orang yang tua renta. Orang tua renta yang sudah sepuh, jangankan puasa, makan aja susah, maka dia tidak wajib untuk puasa. Ini namanya al-ajiz. Bagi orang seperti ini, maka tidak wajib untuk berpuasa, maka dia wajib membayar fidyah. Adapun orang yang sakit, maka tadi disebutkan orang yang sakit, jika sakitnya dia memberatkan untuk dirinya, jika sakitnya bahkan dikabarkan oleh dokter atau orang-orang yang ahli, jika sakitnya ternyata lebih membahayakan, jika sakitnya ternyata memudaratkan, maka wajib puasa nggak dia? Tidak wajib. Bahkan kalau dia maksa, wah saya pengen puasa, saya ingin puasa, padahal dia tahu kalau puasa bisa menjadi memudaratkan, maka ini dilarang. Sebagaimana yakni nanti dalam pembahasan yang keempat ada puasa yang safar, masalah puasa yang safar. Nah, orang yang sakit ketika dia memaksakan diri untuk berpuasa,
padahal dia tahu dirinya sedang sakit. Kalau dia puasa bisa membahayakan, maka ini dilarang. Puasanya bukan nambah pahala, maka dia malah menambah dosa. Karena dia telah melanggar orang yang sakit, dia harus berbuka. Kemudian yang keempat, masalah yang keempat, saumu al-musafir wa fitr, puasanya orang yang safar dan berbukanya orang yang safar. Musafir di sini ada 3 keadaan. Pertama, jika puasa membahayakan dirinya. Jadi kalau kita safar, ternyata safar membuat kita pusing. Berpergian membuat kita pusing, sakit dan lebih parah, maka wajib berbuka. Yang kedua, jika puasa tidak membahayakan tapi memberatkan, pusing sih tidak, kemudian sakit tidak, cuma berat, harus menanggung bertahan, bersabar dengan kesabaran yang ekstra. Apa yang harus dia lakukan? Berbuka lebih utama karena mengambil rukhsah. Ini keadaan orang yang safar yang kedua. Yang ketiga, jika puasa tidak berat, tidak puasa ya nggak ada masalah. Seperti orang yang memang sudah biasa. Nah, maka orang yang seperti ini berpuasa lebih utama. Kenapa? Karena kalau dia tidak puasa, maka resikonya dia harus apa? Harus bayar fidyah, bayar qadha nanti. Kalau bayar qadhanya nanti setelah Ramadan lebih berat lagi. Terkadang lebih malas, bisa jadi lebih sibuk, bisa jadi lebih berat. Sementara di bulan Ramadan, puasa ketika safar tidak ada masalah, masih mending puasa. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kalian puasa itu jauh lebih baik. Karena pahalanya besar, karena memang banyak kebaikan-kebaikannya kalau kita mengetahui. Jadi kalau kita safar ternyata biasa-biasa saja, tidak menyebabkan kita lelah, tidak menyebabkan kita sakit, tidak menyebabkan kita berat, maka puasa jauh lebih baik. Nah, ini pembahasan yang keberapa itu? 4 ya. Yang kelima, syiyamul hamil wal murdi, puasanya orang yang hamil, puasanya orang yang menyusui. Nah, ini sering ditanyakan. Orang hamil, orang menyusui, mana yang lebih baik? Orang hamil, orang yang menyusui, mana yang lebih baik? Apakah orang hamil, orang yang menyusui bayar fidyah atau bayar qadha? Hamil dan menyusui dikatakan di sini ada 2 keadaan. Pertama, jika tidak memberatkan dan tidak membahayakan, maka puasa lebih baik. Jika tidak membahayakan, jika tidak memberatkan, tidak bahaya, tidak memberatkan, dan memang ibu tersebut asupan gizinya hebat, di malam hari banyak minum vitamin, banyak minum suplemen, jadi tidak mengkhawatirkan kepada siapa? Dirinya, tidak mengkhawatirkan kepada bayinya, maka puasa lebih baik. Kemudian yang kedua, jika ternyata puasa memberatkan atau justru membahayakan dirinya, membahayakan bayinya, maka dia hendaklah berbuka. Lalu apa yang harus dia lakukan? Maka hendaklah jika dia hamil, jika dia berpuasa, jika dia hamil, jika dia menyusui, memang para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ada ulama yang mengatakan dia wajib qadha, dia wajib fidyah. Ketika dia mengkhawatirkan kepada anaknya, mengkhawatirkan kepada dirinya. Ini para ulama panjang sekali terkait tentang permasalahan ini. Para ulama sangat panjang sekali
terkait tentang masalah ini. Hukum wanita hamil, hukum wanita yang menyusui. Namun dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, ada di antara mereka yang berpendapat bahwa wanita hamil dan menyusui cukup membayar fidyah saja. Seperti pendapatnya Ibnu Abbas, pendapatnya Ibnu Umar ketika memberikan faedah terkait ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun miskin. Ibnu Abbas memiliki riwayat qiraah wa 'alal ladzina yutawwiquna. Kalau jumhur ulama, bacaan surat Al-Baqarah ayat 185 ini wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah, dan orang-orang yang mampu berpuasa boleh untuk bayar fidyah. Jumhur ulama tafsir, yakni ulama qiraat, membacanya dengan wa 'alal ladzina yutiqunahu. Jadi ayat ini di awal-awal puasa, di awal-awal syariat puasa, para sahabat diberi pilihan. Yang mampu untuk berpuasa diberi pilihan, mau puasa atau tidak. Kalau mau puasa berarti bagus. Saya mah nggak mau puasa, pengen bayar fidyah saja, silakan. Di awal-awal syariat puasa itu diberikan pilihan. Tapi setelah turunnya ayat berikutnya, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, maka puasalah. Ayat ini menghapus ayat pilihan tadi. Nah, ini jumhur ulama qiraah. Adapun Ibnu Abbas memiliki qiraah lain, yaitu kata-kata wa 'alal ladzina yutiqunahu. Dia mengatakan wa 'alal ladzina yutawwiqunahu, dan orang-orang yang merasa berat untuk berpuasa fidyatun, bayar fidyah. Ibnu Abbas berdasarkan riwayat ini, maka wanita hamil, wanita menyusui itu seperti orang-orang tua renta yang tidak mampu berpuasa, maka bayar fidyah. Dan pendapat ini diikuti oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar pun sama memiliki pendapat tentang hal ini. Begitu pula ulama-ulama yang lainnya berpendapat tentang perkara ini. Namun ulama lain mengatakan bahwasanya wanita hamil, wanita yang menyusui itu diberikan perincian, seperti ulama mazhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lainnya memberikan perincian. Kalau ternyata dia berat, mengkhawatirkan untuk dirinya dan anaknya, maka hendaklah bayar fidyah sekaligus bayar qadha. Namun dulu ketika Ana belajar ini di Lipia, dosen Ana memberikan taujihat. Apa taujihat beliau? Bagi wanita yang memang kerjaannya lahiran, ada wanita yang kerjaannya lahiran tiap tahun. Tunji, apa tunji? Setahun hiji, setahun anaknya satu, terus sampai anaknya banyak. Bagi wanita yang memang seperti ini, tidak memungkinkan untuk bayar qadha, ya hendaklah bayar fidyah. Kenapa? Karena ketika hamil dia boleh berbuka. Kemudian ketika melahirkan otomatis dia apa? Menyusui sampai berapa tahun? Sampai umur 2 tahun. Ketika udah 2 tahun hamil lagi, otomatis boleh berbuka. Ketika lahiran menyusui lagi boleh berbuka terus. Kebayang 5 anak aja dikali 2 tahun berapa tahun tuh? Dikali 2 10 tahun. Dia berturut-turut tidak berpuasa. Maka bagi wanita seperti ini, fidyah itu bisa dijadikan jalan tengah. Tapi kalau memang bagi wanita yang kerjaannya bukan melahirkan, sementara dia sanggup untuk membayar qadha, maka membayar fidyah, membayar qadha bisa menjadi solusi terbaik. Ala kulli hal, terkait tentang wanita yang hamil, wanita yang mengqadha, bahwasannya kita bisa membayar fidyah
sebagaimana pendapatnya Ibnu Umar, pendapatnya Ibnu Abbas, membayar fidyah saja maka tidak mengapa. Namun jika kita ingin lebih hati-hati kepada wanita yang kondisinya seperti tadi, maka membayar qadha, membayar fidyah itu pun bisa menjadi solusi insyaallah taala. Nah, ini terkait dengan wanita hamil, wanita yang menyusui. Kemudian masalah yang keenam, puasanya wanita haid dan nifas. Sudah jelas ya, wanita haid, wanita nifas jelas tidak boleh puasa. Bahkan kalau memaksakan puasa dapat pahala tidak? Tidak dapat. Justru malah mendapatkan dosa. Kenapa? Karena dia melanggar perintah. Karena yang namanya ibadah terkadang al-fi'lu, melakukan perintah, terkadang tarku, meninggalkan sesuatu. Jadi jangan dianggap bahwasanya yang namanya ibadah itu hanya sebatas melakukan. Bahkan meninggalkan pun, ketika kita meninggalkannya karena perintah, meninggalkannya karena memang ada hadis dalilnya, maka itu pun masuk ke dalam ibadah. Jadi ibadahnya orang nifas apa? Puasa apa tidak? Tidak. Makanya para wanita ketika haid, ketika nifas, jangan merasa aduh saya tidak puasa, tidak mendapatkan pahala. Justru Anda tidak puasa, ketika tidak puasanya Anda berdasarkan perintah, Anda dapatkan pahala. Karena meninggalkan puasa karena perintah. Jadi jangan berkecil hati. Karena yang namanya ibadah al-fi'lu wa tarku, melakukan dan meninggalkan. Oleh karena itu, meskipun wanita dia tidak berpuasa, kalau dia tidak puasanya berdasarkan tadi, maka dia itulah ibadahnya dia. Kemudian yang ketujuh, pembatal puasa. Tadi mungkin sudah disampaikan masalah tentang muftirat as-saum terkait dengan pembatal puasa. Apa aja pembatal puasa? Makan, terus minum, apalagi makan sengaja atau tidak? Makannya sengaja atau tidak? Makannya sengaja atau tidak? Sengaja. Kalau tidak sengaja batal tidak? Tidak. Minum sengaja atau tidak? Sengaja atau tidak? Sengaja. Kalau tidak sengaja tidak batal. Apalagi pembatal puasa? Makan, minum, terus jima. Sengaja apa tidak? Emang ada jima nggak sengaja? Nggak sengaja. Kayaknya kalau jima sengaja ya, nggak mungkin nggak sengaja. Batal. Apalagi? Muntah dengan sengaja. Ada orang yang muntah dengan sengaja? Ada. Perutnya mual, nggak kuat, dia sogok-sogok lehernya oleh jari. Biar apa? Biar keluar, kemudian plong. Man dara'ahul qai, maka siapa yang dia sengaja, siapa yang ternyata terkalahkan oleh muntah, maka tidak ada qadha. Artinya apa? Dia tetap puasa, nggak batal. Wa man istaqa, siapa yang menyengaja untuk muntah, fa alaihi qadha, maka wajib untuk membayar qadha. Atau kama qala Nabi alaihi salatu wasallam. Makan, minum, jima, muntah dengan sengaja. Apalagi? Disuntik. Suntik batal tidak? Suntik takdiyah, suntik yakni impus, batal ya. Kenapa? Karena biman jilati to'am, impusan, tahu impusan? Impusan kan itu untuk apa? Untuk masuknya cairan. Kalau suntikannya berupa impusan, berupa suplemen, berupa sesuatu yang menyehatkan tubuh, sesuatu yang memberi gizi kepada tubuh, maka para ulama sepakat dia bisa membatalkan. Tapi kalau suntikannya berupa apa? Berupa obat, berupa sesuatu bukan makanan,
dia hanya sebatas obat. Maka ini para ulama memang berselisih. Tapi yang rajih insyaallah tidak membatalkan. Banyak perkara-perkara yang membatalkan. Tetes, obat tetes. Tetes mata, tetes telinga, batal tidak? Tidak batal. Kenapa? Karena mata dan telinga bukan tempat makan, bukan sesuatu yang bisa mengalir ke tenggorok. Kecuali kalau hidung, tetes hidung, batal tidak? Batal. Kenapa? Karena bisa masuk ke tenggorokan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk bersungguh-sungguh ketika wudhu, istinsyak. Nabi mengatakan untuk beristinsyak sungguh-sungguh ketika wudhu, kecuali dalam keadaan puasa. Illa antakuna shaiman, kecuali dalam keadaan puasa. Nah, wudhu saja wudhu, kalau lagi puasa jangan kenceng-kenceng nyedot air dengan hidungnya. Jangan sengaja biar apa? Masuk ke tenggorokan, biar tenggorokannya lega. Kalau dikatakan kok gitu, ya ini makan wudhu bukan makan. Nah, jangan. Justru ketika wudhu kita cukup membersihkan hidung saja. Jangan sampai bersungguh-sungguh. Berbeda kalau kita tidak puasa, justru dianjurkan sungguh-sungguh. Perih sad, ya tidak mengapa. Karena dalam membersihkan hidung kita, kotoran-kotoran yang ada dalam hidung. Nah, ini pembatal-pembatal puasa. Nah, selain pembatal-pembatal puasa, kitab yang dapat membatalkan keabsahan puasa, kita pun harus berusaha untuk mengetahui pembatal-pembatal keutamaan puasa. Selain mengetahui pembatal puasa, kita juga harus apa? Mengetahui pembatal kesempurnaan puasa. Seperti apa? Kita berusaha meninggalkan kedustaan. Selalu berdusta. Man lam yada' qaula zur wal amala bih falaisa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan dia terus mengamalkannya, Allah nggak butuh dia meninggalkan makan, meninggalkan minum. Puasanya sah, puasanya tidak batal, tapi pahalanya batal. Nah, ini pun harus kita pelajari. Di antara pembatal-pembatal kesempurnaan, ada pembatal keabsahan, ada pembatal kesempurnaan pahala. Nah, kita harus pelajari. Kalau untuk pembatal keabsahan sudah ma'ruf ya. Tapi kalau pembatal kesempurnaan pahala, ini yang memang sulit. Seringkali kita pun terjatuh ke dalamnya. Sering dusta, sering bercanda, pura-pura bodoh pun sama. Pura-pura bodoh, kemudian kita bercanda, pura-pura nggak tahu. Wah, ini bisa merusak pahala puasa. Ketika puasa jangan pura-pura bodoh, jangan bercanda pura-pura tidak tahu, berteriak-teriak, marah-marah, mengalami keributan. Ini termasuk perkara yang mengurangi pahala puasa. Jadi masalah ketujuh bukan hanya kita membahas mufsidatu asyam, pembatal-pembatal puasa, tapi juga pembatal-pembatal kesempurnaan pahala. Kita pelajari. Kemudian yang kedelapan, masalah qada, mengganti puasa. Orang yang tidak puasa di Ramadan karena ada uzur, baik sakit ataupun safar, maka wajib mengqadha. Kapan waktu mengqadha? Apakah mengqadha harus langsung setelah Ramadan? Wajib langsung mengqadha? Tidak wajib langsung. Apakah mengqadha harus berurutan? Meninggalkan puasa di Ramadannya 3 hari, maka puasanya pun harus 3 hari mengqadhanya. Apakah seperti itu? Tidak harus berurutan. Namun tentu berurutan, namun tentu bersegera jauh lebih baik. Kenapa?
Karena hukum asal ibadah itu bersegera. Hukum asal ibadah itu menyegerakan. Ketika kita menyegerakan, maka itu lebih baik. Kalaupun tidak berturut-turut, tidak menyegerakan karena memang kesibukan, tidak ada waktu dan kesempatan karena sangat sibuk, ya tidak mengapa. Seperti yang terjadi oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala tidak sempat bayar qada di bulan-bulan lain kecuali di bulan Sya'ban. Kenapa? Sibuk mengurusi suaminya. Nah, ibu-ibu, alasan untuk mengqadanya diakhirkan bisa tuh, sibuk mengurusi suaminya. Kalau nggak sibuk, apalagi tidak ngurusi suami, nggak ada alasan lagi untuk seperti tadi. Nah, ini masalah qada. Kemudian yang ke-9, terkait tentang masalah niat. Niat puasa kapan dilakukan? Niat untuk paket sekaligus atau niat setiap malam? Oh, ini memang ada khilaf panjang. Jumhur ulama yakni niat itu dilakukan tiap malam. Man lam yubayyitin niyat fala siyama lahu. Siapa yang tidak meniatkan puasa di malam hari, maka dia tidak ada puasa baginya. Namun ada ulama lain seperti Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa niat puasa cukup 1 kali di awal bulan. Namun insya Allah yang roji, kita berpuasa itu setiap malam. Tapi yang jelas praktek dari kaum muslimin justru yang namanya niat setiap malam. Bahkan kita pun yang memang kita tidak melafalkan niat, secara tidak langsung kita itu sudah berniat di tiap malam kalau kita sahur. Coba bapak-bapak, kalau sahur tidak niat puasa mau ngapain? Kalau sahur tidak ada nggak orang yang sahur tidak niat puasa, ada nggak? Nggak ada orang yang sengaja bangun subuh kemudian makan, apalagi tahu, waduh mau adzan ini, dia cepet-cepet minum, dia cepet-cepet makan. Kalau bukan karena niat puasa, ngapain dia? Nah, jadi sahurnya dia bimanzilati niyah. Terkadang itu sudah dianggap nih. Oleh karena itu terkait tentang niat, ya yang lebih afdal kita berniat setiap malam. Kenapa? Berdasarkan hadis, man lam yubayyitin niyah, man lam yubayyitis niyah fala siyama lahu, atau kama qala Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian terakhir terkait tentang sunnah puasa. Begitu pula jemaah sekalian, selain kita memperhatikan keabsahan puasa, apalagi keabsahan, kesempurnaan, kita pun harus memperhatikan sunnah puasa. Ini pun banyak yang tidak diperhatikan oleh kebanyakan kaum muslimin. Di antara sunnah puasa ya tadi sahur. Sahur itu sunnah, bahkan ada barokah. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Puasalah, ya disahurlah kalian, karena di sahur itu terdapat keberkahan. Apalagi dia termasuk pembeda puasanya Islam dengan puasanya orang kafir. Sahur. Kemudian menyegerakan berbuka. Dan tadi sahur, mengakhirkan sahurnya. Jangan sahur jam 1 malam. Bukan sahur itu namanya apa? Ngewadang. Banyak orang yang sahurnya jam 1, tidur tiba-tiba bangun jam 1 makan. Mau ngapain? Sahur. Subuhnya kelewat. Nah, ini bukan sunnah. Justru yang sunnah mengakhirkan. Kemudian menyegerakan berbuka. Kemudian apalagi memperbanyak puasa dengan yakni berzikir kepada Allah. Kenapa? Karena kata Imam Ibnul Qayyim ketika memberikan faedah ayat wala dzikrullahi akbar, dan berzikir kepada Allah itu menjadi lebih besar.
amalan apapun ketika dibarengi dengan zikir, maka dia menjadi besar. Imam Ibnu Qayyim ketika membawakan faedah ini, wala dzikrullahi akbar, berzikir kepada Allah itu lebih besar. Artinya kegiatan apapun ketika dibarengi dengan zikir, maka dia akan menjadi besar, menjadi berkualitas. Makanya ketika puasa kita berusaha untuk banyak zikir. Dan zikir yang paling utama apa itu? Baca Quran. Makanya dianjurkan ketika puasa kita menyibukkan diri dengan baca Quran. Nah, inilah jemaah sekalian, yakni masalah-masalah terkait dengan Ramadan, terkait dengan puasa yang sering kita hadapi, yang sering kita diskusikan, yang sering ditanyakan di tengah-tengah kaum muslimin. Mudah-mudahan 10 masalah ini menjadi bekal bagi kita semua. Jadi ketika kita menghadapi masalah ini, kita bisa menyampaikan, kita bisa memberikan yakni terkait tentang hal tersebut. Demikian jemaah sekalian, pembahasan kita dalam kesempatan kali ini terkait dengan menyambut datangnya bulan Ramadan, agar Ramadan tahun ini lebih berkualitas, agar Ramadan tahun ini lebih memiliki makna, agar Ramadan kali ini bisa memberikan kebaikan dan lebih baik dari tahun yang kemarin. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada kita semua, agar kita bisa mendulang faedah di bulan yang penuh berkah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita kesempatan untuk tetap bisa berpuasa di Ramadan ini. Karena jamaah sekalian, meskipun Ramadan tinggal beberapa hari lagi, bahkan mungkin tinggal beberapa jam lagi, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang mengetahui. Maka berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah harus terus kita gaungkan. Kenapa? Karena tidak setiap manusia dimudahkan untuk bertemu dengan Ramadan. Tidak setiap orang dimudahkan untuk bisa bertemu. Kenapa? Karena ajal tidak ada yang tahu. Maka harapan harus terus kita hadirkan. Kenapa? Ya tadi tidak ada yang tahu. Dan orang yang bertemu dengan Ramadan, subhanallah, itu adalah orang yang memiliki kesempatan luar biasa mendapatkan kebaikan. Taib. Demikian yang bisa disampaikan. Atau mungkin ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan? Taib, fadhal. Waalaikumsalam. Ya. Nah, tata cara pembayaran fidyah di sini ada sebetulnya, cuma anak terlewat tadi pembahasan. Pembayaran fidyah itu bisa dilakukan dengan 2 cara. Pertama, bisa dengan cara langsung ketika hari ini tidak puasa. Sore harinya kita langsung bayarkan 1,5 sok fidyah. Jadi kalau fidyah dibayarkan dengan berapa? 1/2 sok. Kalau zakat takarannya berapa? 1 sok. 1 sok makanan pokok. 1 sok itu yakni 4 mud. Kalau dengan hitungan timbangan Mekah sekitar 2,5 kg. Kalau dengan timbangan Madinah yakni sekitar 3 kilo. Nah, pemerintah kita itu membatasi sekitar 25 sampai 3. Nah, kalau 1/2 sok berarti berapa? Ya tinggal dibagi 2 aja. Taruhlah kita biar ngitung yang mudah, 3 kilo. 3 kilo makanan pokok 1 sok. Berarti kalau 1/2 sok berapa? 1,5. 1,5 kilo. Nah, jadi untuk membayar fidyah ketika seseorang sakit bisa dibayar dengan cara langsung hari itu. Hari ini puasa pertama, ternyata tidak puasa, sore harinya dia membayar fidyah 1/2 sok, 1,5 kilo. Bisa berupa makanan mentahan, bisa berupa makanan jadi. Beli catering 1, kasihkan ke fakir miskin. Uang bisa Ustaz. Yang lebih tepat fidyah itu fidyatun ta'amu miskin.
membayar fidyah untuk makan orang miskin, bukan untuk jajan orang miskin. Ya, jadi yang lebih tepat insya Allah membayar makanan. Terlepas yang lebih manfaat adalah uang, karena bisa dibelikan bahan pokok yang lain dalam tanda kutip. Yang jelas dalil dalam Al-Quran fidyatun ta'amu miskin. Jadi kita ikuti dalil aja lah, lebih selamat insya Allah. Ya, jadi memberikan makan cukup satu apa namanya ya, satu fidyah. Kalau bayar 2 bagus, karena itu masuknya sedekah. Ini cara yang pertama. Atau cara yang kedua, dia tiap hari nggak sempat bayar fidyah. Bisa jadi mungkin belum ada uang untuk beli makanan, bisa jadi repot. Dia bisa dirafel di akhir bulan, sebagaimana yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Ketika sudah tidak sanggup puasa, Anas bin Malik mengumpulkan fakir miskin 30 orang, kemudian membuat makanan, suruh makan. Nah, jadi kita juga bisa di akhir bulan kita panggil 30 anak orang miskin, diundang kemana? Ke Padang, nasi Padang. Ayo panggil ke nasi Padang. Mau ngapain? Makan. Saya lagi bayar fidyah. Nah, bisa. Jadi untuk pembayaran fidyah dengan cara langsung di hari itu, setengah atau dikumpulkan di akhir bulan. Nah, ini untuk tata cara pembayar fidyah. Paham? Paham insyaallah. Ada lagi? Sekitar tanggal berapa tuh? Apa 29 30? Terserah dia. Dia bisa di akhir bulan atau bisa di awal bulan. Kalau ternyata di pertengahan dia sudah bisa mampu bayar, ya sudah, dia di pertengahan bayar berarti berapa tuh? 15 hari yang ditinggalkan. Berarti dia bayar di hari tersebut. Adapun sisanya ya nanti bisa dirapel, bisa juga setiap hari bayar. Jadi mau tanggal 29, mau tanggal 30, tergantung kemampuan kita. Ada lagi? Ustaz, apabila kita masuk dengan amal soleh kita, Nah, apakah itu mengurangi niat ikhlas kita? nah, taib. Bertawasul dengan amal soleh, apakah mengurangi keikhlasan? Jamaah sekalian, ikhlas itu ketika seseorang beribadah mengharap pahala dari Pak Allah. Yang kedua, mengharap wajah Allah. Yang ketiga, mengharap yakni surga. Itu adalah bagian daripada ikhlas. Ketika seseorang bertawasul dengan amal soleh, maka ini masih mencakup bagian keikhlasan, tidak mengurangi pahala. Yang mengurangi pahala ketika kita ibadah untuk mendapatkan dunia. Kita ibadah, bayar zakat misalnya untuk diperhatikan, bayar zakat untuk bisa disebut dermawan. Ini dia tidak ikhlas. Tapi ketika dia berzakat, kemudian dia ada permasalahan, ya Allah, aku sedang ditimpa masalah besar, sementara aku pernah bersedekah dengan sedekah yang aku sebetulnya berat banget. Kalau memang pahala itu adalah besar di sisimu, maka berikanlah jalan keluar dalam perang. Maka tidak mengapa. Karena tawasul beramal soleh, hakikatnya dia meminta kepada Allah. Dia meminta hasil usahanya dia. Contoh lagi nih, ada pekerja yang dia sedang bekerja dengan Tuhan. Ya Tuhan, saya telah bekerja lelah. Boleh nggak saya dengan pekerjaan saya ini saya minta upah? Boleh nggak? Boleh. Yang tidak boleh, ada pegawai yang dia bekerja untuk orang lain, akadnya untuk pajikannya, tapi kerjanya untuk orang lain. Nah, ini permisalan. Walillahil masalul a'la. Tentu permisalan Allah jauh lebih tinggi. Nah, ini untuk memudahkan bahwa tawasul dengan amal soleh tidak mengurangi keikhlasan. Kenapa? Karena tawasul dengan amal soleh pertama disyariatkan. Kedua, hakikatnya dia meminta kepada siapa? Kepada Allah. Dia meminta kepada Allah atas usaha yang telah dia lakukan. Nah, maka dia tidak mengurangi pahala. Di samping dia disyariatkan karena memang ada dalilnya,
ada contohnya. Yang kedua, ya termasuk makul, masuk akal juga. Karena sejatinya dia bertawasul itu meminta kepada Allah. Wallahu a'lam. Bukan hitung-hitungan, Bukan hitung-hitungan. Dia meminta kepada Allah. Justru Allah itu paling senang ketika diminta. Allah malah kalau kita tidak meminta. Tawasul itu hakikatnya kita meminta kepada Allah, tapi dengan perantara amal soleh kita. Oh, Allah senang ketika dipinta. Beda dengan antum. Antum kalau dipinta seneng nggak? Risih Ustaz. Ya kalau mintanya sekali dua kali mah ya makul Ustaz lah. Lagi-lagi Pak ada nggak? Lagi-lagi Pak ada nggak? Sekali dua kali masih dikasih. 3 kali minta wae mana. Kalau manusia dipinta risih, kalau Allah risih kalau tidak dipinta. Sombong kalau kenapa dia tidak meminta. Allah senang kalau banyak-banyak berdoa. Dan doa yang paling utama adalah istighfar, meminta ampun kepada Allah. Karena dengan ampunan Allah, rahmat Allah, kita akan mendapatkan banyak-banyak kebaikan. Taib, ada lagi? Taib. Ketika bersedekah kepada orang yang kita sukai, Iya. kebanyakan kan begitu orang. Iya. Nah, ketika orang itu tidak mampu, fakir, tapi kita tidak sukai karena sifatnya gitu. Iya. Mengurangi keikhlasan nggak, atau yang kita tidak sempurna keikhlasan? Taib. Bersedekah kepada orang yang tidak sukai. Hukum asal yang namanya infak ya kepada siapa saja. Namun ketika berimpak kepada orang yang dibutuhkan itu jauh lebih utama. Berimpak kepada orang yang butuh meskipun kita nggak suka. Justru ketidaksukaannya ini bagian ujian daripada kita. Ingat, al-jaza min jinsil amal. Semakin berat ibadah, semakin berat amal soleh, itu justrulah pahalanya semakin besar. Makanya dalam kaedah dalam bersedekah apa? Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kita tidak akan sampai kepada albir, kebaikan, sampai kita mengimpakkan apa yang kita sukai. Terkadang orang itu berimpak dengan yang ia sukai atau dengan yang sisa. Terkadang kita berimpak dengan apa yang kita sukai atau dengan apa yang sisa dari harta kita. Jujur, kelebihan. Jangan bilang sisa Ustaz, kelebihan aja lah. Nggak enak. Justru kaedahnya seseorang itu dikatakan sampai kepada kebaikan, sampai kepada dermawan ketika dia menginfakkan ada dengan sesuatu yang ia sukai. Ada sahabat ketika mendengar ayat ini dia langsung bilang apa? Ya Rasulullah, saya punya kebun, sok mangga kebun dijadikan masjid. Langsung kata ayat ini langsung kena ke dalam sahabat tersebut. Kalau kita berimpak dengan apa yang kita sisa atau kelebihan katanya, nggak enak bilang sisa mau Ustaz. Ya. Tapi justru tadi infak dengan apa yang kita cintai, itulah keutamaan yang sangat. Nah tadi kaitannya dengan orang kita berimpak kepada orang yang nggak suka, tapi dia itu butuh bantuan kita. Disitulah letak pahala yang besar. Al-jaza min jinsil amal. Justru balasan tergantung dengan amalan. Semakin berat amalannya dia lakukan karena Allah, disitulah nilai kualitasnya lebih tinggi. Jadi ya tidak mengapa, bukan hanya mengurangi keikhlasan. Justru kalau kita terus sengaja atau yakni memaksakan atau yakni tetap berinfak meskipun kita tidak suka, akan menjadi pahala yang besar ketika kita berimpak karena Allah. Paham insyaallah ya? Ada lagi? Nah, kalau misalkan harinya itu selain 30 hari, iya. 30 hari itu kemungkinan sekarang pada mampu semua Iya. kita masuknya itu ke masjid misalkan untuk 30 orang misalkan itu masih diperbolehkan. Ya kaidahnya untuk miskin, karena untuk zakat fitrah itu tidak boleh dialokasikan kecuali kepada orang miskin. Kalau berupa zakat mal boleh dialokasikan kepada 8 asnaf. Kalau zakat mal
boleh dialokasikan kepada 8 asnaf. Fakir, miskin, orang yang di perjalanan, orang yang terlilit hutang, bahkan amil, pengurus zakat pun dapat. Adapun zakat fitrah, kemudian zakat fidyah, maka fidyatun ta'amu miskin untuk khusus pada orang miskin. Sebisa mungkin jangan ke yang lain. Masa sih nggak ada orang miskin? Bukan nggak ada, kitanya nggak mau nyari. Banyak kalau kita cari mah, ya nggak ada. Kecuali nanti kalau nggak ada satu pun orang miskin, tandanya kiamat. Karena kiamat tidak akan terjadi sampai kaum muslimin mengalami kejayaan sampai nyari-nyari orang miskin. Kalau sekarang orang miskin yang nyari orang kaya, nanti mah orang kaya nyari orang miskin. Dan di Arab ini udah terjadi. Apalagi Ramadan, mereka itu rebutan orang miskin. Kalau antum ingin direbut sana, datang sana. Itu rebutan, orang-orang kaya tuh ngerebut. Kamu harus sama saya, kamu kan duluan sama saya. Di sana di Arab Saudi ketika Ramadan itu orang miskin jadi primadona. Jadi rebutan orang-orang kaya. Untuk apa? Diberi makan, diberi uang. Wah, pokoknya orang miskin di sana kenyang. Jadi alasan nggak ada orang miskin, nggak masuk akal. Atau nggak bisa diterima, pasti ada kalau dicari insya Allah. Jadi ala kulli hal, zakat fitrah dan fidyah sebisa mungkin jangan ke yang lain kecuali fakir miskin. Apa bedanya fakir miskin? Miskin. Kalau fakir lebih parah. Fakir itu tidak punya makanan hari ini. Kalau miskin, dia punya makanan hari ini, tidak punya makanan hari besok. Nah gitu. Kalau fakir nggak punya sama sekali. Kalau miskin dia punya hanya untuk kebutuhan hari itu. Nah kita termasuk fakir miskin nih. Nggak pegang uang sama sekali Ustaz. Kayaknya lebih dari fakir miskin. Antum kasihan sekali, masya Allah. Ada lagi? Cukup ya insya Allah ya. Oh ada satu lagi. Untuk lebih afdolnya terhadap pembayaran apa namanya? Fidyah. Di bagian sendiri apa melalui itu? Ya afdolnya sendiri. Sebisa mungkin kita bisa menyalurkan sendiri. Sebagaimana Anas bin Malik, beliau ketika sudah tua renta tidak sanggup untuk bayar, beliau langsung mengumpulkan orang-orang miskin, kemudian membuat masakan besar 30 makan bersama. Jadi afdolnya kita langsung berikan dengan tangan kita. Kalau bisa di rumah sendiri, biar lebih mantap. Oke, cukup sepertinya ya, karena udah jam 11. Sepertinya cukup. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berfaedah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.